Halo semuanya, kembali lagi di channel Rangga Duta. Nah, hari ini gue lagi ada di rumah seseorang yang punya peternakan ikan lele atau budidaya ikan lele di rumah, dari mulai bibit sampai panen ya. Dan kali ini kita mau nanya-nanya gimana sih prosesnya dan ya gimana cara budidaya ikan lele secara benar di dalam rumah. Nih, kita langsung aja samperin. Lagi ngasih makan ya. Ini kenalin Mas, nih Mas Reza. Oh iya. Nah, jadi ini budidaya lele dari kamu sih? Nah, kalau yang di sini mungkin baru setengah tahun. Setengah tahun. Lumayan juga ya. Setengah tahun. Jadi ini prosesnya dari ini ya, Dari bibit. Kita ngambil bibitnya itu mulai ukuran di 46 4 mili kali 6 mili. Oh, itu per bibit itu biasanya belinya per kilo kah atau per ekor kah? Per ekor. Per ekor ya. Berapa sih biasanya? Biasanya itu Rp90 sampai Rp100 Per ekor. per ekor. Rp90 sampai. Ya, tergantung keadaan bibit juga ada atau tidak. Bibit itu lagi langka atau tidak atau seperti apa. Atau ikutin sama ukuran atau Ya, umur size gitu. juga. Umur juga Ya, ngaruh ya. berpengaruh size-nya itu ada yang 46, 57. Hmm. Nah, kalau untuk mulai budidaya nih biasanya apa aja sih yang harus disiapin gitu? Ya, yang pertama kolam. Kolam. Nah, kolamnya nih kayak gini konsepnya apa nih? Ini kalau kayak gini kan nggak lahan tidak terlalu luas. Oh, ya karena di Nah, ini untuk belakang rumah rumahan, ya. ya. Kalau untuk lahan yang luas itu bisa di lokasi, ada juga di tempat satunya yang lebih luas. Ya. Kalau kayak gini konsepnya apa nih? Pakai terpal kan? Bukan, kan biasanya ada yang di tanah itu. Ya, karena ini kan lahannya nggak menyuadai, jadi menggunakan terpal. Tapi ini kita biar lebih kuat pakai semen, bukan pakai, biasanya kan pakai bambu seperti Ya, itu. ini jadi semi permanen juga ya, bisa Iya. dibongkar juga ya. Nah, kalau di sini kan kelihatannya ada 4 kolam nih. Ini kolam apa aja? Dan kebetulan semua ikan lele semua. Ya maksudnya, Ikan lele semua maksudnya ini. ada yang masih kecil kan untuk kolamnya atau ada pembibitannya? Ini kiloan kalau kami nyebutnya itu kiloan tanggung, itu 1 kilo. Masih remaja lah ini. Kalau ini belum siap panen. Oh, belum dipanen. Kalau itu baru diisi yang 2 itu. Oh, jadi kalau proses awalnya itu gimana? Kita setelah beli bibit tadi itu? Ya, setelah kita beli bibit itu ya kita Dipisahin dulu kan, pakai kolam yang masih kecil. ya tetap kita masing-masing. Kalau masih bibit ya usahakan kolam itu bersih, tidak ada ikan lele yang sudah besar atau yang lebih besar, karena itu bisa mengganggu juga, karena ikan lele ini ikan predator, maksudnya dia kanibal. Ya, karnivora lah ya. Ya. Jadi dipisahin gitu ya. Dan makanannya sama ya? Ya, ini kebetulan pakai pelet. Kalau mau ngasih makan silakan. Kalau kecil sama gede sama aja peletnya? Oh, beda ukuran. Kalau ini untuk umur berapa nih yang pelet kayak gini nih? Ini untuk umur 3 minggu sampai 1 bulan setengah. 3 minggu sampai 1 Ya. bulan. Ini umur 1 bulanan berarti ya? Ya. Kayak orang mati. Nah, oh banyak. Iya. Ini kalau ngasih makan berapa kilo sih? Untuk ikan Kalau ini untuk banyak. pasaran ya sesuai, kalau ikannya sudah mulai kenyang ya kita sudah. Mulai hitungan apa tuh maksudnya? Paling kalau untuk satu ini sekali makan 1 kilo. 1 Kalau kilo. sudah sebesar segini ya. Ini sama ya ukurannya ya? sama. Sama. Ini udah cukup belum? Belum, masih banyak. Itu belum dimakan tuh. Udah. Belum. Yang di situ kolam untuk umur berapa? Itu baru 2 minggu 3 minggu. Oh, yang masih kecil di Ya. situ. Kalau yang di sebelah situ? 3 minggu. 3 minggu.
Ikan lele kalau sampai panen dari bibit itu berapa lama? 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan. Iya. Gimana sih perawatannya biasanya selain kasih makan? Ya ini kayak gini, ganti air. Mungkin ganti airnya setiap 1 bulan sekali. Setiap 1 bulan Iya. sekali. Tapi emang airnya warnanya emang kayak gini ya? Iya. Ini dikasih apa? Apa emang airnya? Airnya mau seperti ini. Oh. Terus dikasih tumbuhan-tumbuhan gitu kayak kangkung atau emang Ini sebenarnya ya selingan aja sih. Maksudnya kan kalau untuk mendukung pertahanan pemerintah ini, ketahanan pangan itu kan daripada tidak berfungsi dengan baik, kita tanemin kangkung. siapa tahu bisa dijadiin sayur kan? Ya, Tapi kurang banyak. ya kangkung besok banyak. Jadi ini 4 kolam ini berarti dari bibit sampai panen nggak pernah dipindahin ya ikannya? Enggak. Berarti sampai gede ya sampai Hmm. panen ya? 3 bulan kurang lebih berarti setiap sebulan sekali diganti air kan? Iya. Soalnya ini kan bukan kolam tanah. Kalau kolam tanah dia sirkulasinya mungkin ada mikrobanya. Ya dia Kalau ya kalau ya. ini kan ini kolam bisa dibilang kolam buatan lah. Pakai plastik itu sulit untuk mengurai airnya. ya mulai kotorannya juga gitu kan? Makanya ada apa sirkulasi air Iya. gitu kan? Biar ada udara oksigen di dalam air gitu. Kalau melihara ikan atau budidaya ikan ini ada plus minusnya nggak sih atau susahnya apa sih biasanya? Oh, minusnya paling kita kendala di pasar. Kenapa tuh pakannya? Ya, untuk finansial Oh, pakan itu ya lumayan. berapa emang kilo atau berapa gitu? Kalau satu itu isi 35 kilo, harganya 350. Karena kilo. Ya, 400.000 itu 400.000 itu untuk berapa lama? habisnya minggu. Seminggu doang untuk 4 kolam ini seminggu. Ya. Berarti sebulan bisa habis ya 1.200.000 ya? Optimal ya? 600. Ya. Kita kendala semua petani itu kendalanya di pasar. Jadi kalau ini panen kan 3 bulan ya? Setiap 3 bulan. 2 bulan setengah lah. 2 bulan setengah sampai 3 bulan karena ini di lokasinya bukan di lokasi tanah. Kalau untuk di lokasi tanah itu lebih cepat untuk pembudidayaan. Maksudnya untuk pembesaran lebih cepat karena mungkin dia ada asupan lain dari di tanah itu ada cacing, ada berbagai macam gitu kan. Biar pertumbuhannya lebih. Iya. Jadi kalau ini kan ada beda-beda nih umurnya. Nah, Jadi setiap sebulan sekali bisa panen atau harus 2 bulan sekali? ya sebenarnya kalau yang bagus ini 4 kolam ya. Empat kolam itu bisa sebulan sekali. Umur yang sebulan Ya. sekali panen terus besok lagi bisa Ya. panen lagi. Nah setiap sekali panen tuh berapa kintal sih atau berapa banyaknya? Kalau untuk kolam seperti ini ya, ukuran seperti ini mungkin bisa sampai 1 sampai 2 kintal. Nah, Tergantung perincian juga ya. itu harga per 1 kintal berapa? Untuk per kilonya untuk sekarang harganya itu 15.000 kalau dari petani. Oh dijualnya per kiloan? Iya. 15.000 per kilo. Kalau dari petani itu menjual ke distributor atau pedagang. Nah, itu pedagang menjualnya kalau di pasaran saya belum tahu ya. 15.000 ya. Kalau misalnya kita hitung aja hitungan kasar 15.000 kali 100 1.500.000 berarti ya per panen. Kali itu per bulan. Jadi Kalau untuk yang seperti ini mungkin dia lebih cocoknya untuk ya untuk misalnya kerjaan tetap, terus kalau untuk sore atau pagi biar ada yang bisa dikerjain ya lah untuk ya. ada tambahan lah. Kalau hitungan kasar dari per
per panen sama dikurangi per bulannya itu 1,6 juta ya masih bisa ya buat makan gini kan saya bilang tadi 1 sampai 2 kintal enggak kan tadi per minggu ya per minggu 400.000 untuk pakan 300 kali 4 hari 4 minggu kan dari 1 bulan itu kan tidak dari kecil sampai besar itu kalau sudah besar saja pakai lelet itu tapi kalau yang masih kecil beda lagi iya iya nggak mungkin dong kalau nggak ketemu kita mau budidaya iya sih makanya itu nggak mungkin kayaknya bisa lebih besar ini kan penghasilannya apalagi untuk sambilan kayak gini kan lumayan tuh tapi rata-rata jualnya per kilo ya iya per kilo nanti kan kalau kumpul kan hitungannya dia per kilo ya jualnya bukan per kilo maksudnya jualnya 1 kuintal tapi kan hitungannya per kilo 1 kilonya 15.000 14.000 itu tergantung pasaran juga iya kita jual di mana iya di pasarnya maksudnya harga pasar itu lagi naik atau lagi turunnya sama seperti komoditas lain kalau permintaannya banyak gitu kan kita jual lebih mahal gitu iya nah itu sampai 2 kuintal ya ya per kali panen nah bahkan bisa kalau lagi bagus lagi murah rezeki nggak tidak kenal tapi kayak gini nih kelemahannya ada nggak sih kayak ikan banyak mati atau apa kalau ini kelemahannya ya tadi dia lebih serangnya sih iya lebih gampang karena di sini bakteri-bakteri itu tidak bisa makan seperti ini kita pakai mungkin akan mengendap menjadi jamur airnya kotor gitu ya tapi kalau begitu kolam tanah dia berkurang mungkin kapan-kapan buat masih buat makan kita bawa ke tempat yang kolam tanah ya ada yang masih umur 3 minggu ini seperti ini ikannya pakannya lebih kecil kan ya ya pakannya lebih kecil beda pakannya terus kalau baru netes juga itu cacing sutra kita tapi di sini tidak membudidayakan dari telur untuk menetaskan kita tidak budidaya kita beli bibitnya kita beli kalau yang untuk menetaskan biasanya tidak melakukan pembesaran dia hanya melakukan pemijahan. Jadi kalau bibit kan tinggal kita ngegedein doang kan? Iya. Tinggal sampai gede. Nah terus udah kan semuanya udah kita bahas dari kecil sampai panen. Terus buat Mas Rezanya nih, ada nggak sih kayak saran kesan-kesan gimana sih buat teman-teman yang mungkin pengen budidaya ikan lele ini di rumah gitu biar ya buat sampingan gitu? Mungkin untuk teman-teman kalau pengen budidaya itu kalau untuk pemula lebih baik jangan terlalu memaksakan diri. Maksudnya nih saya punya modal besar, saya punya lahan untuk di misalnya lahan seperti ini ya, bukan lahan ini yang kita bicarakan, lahan ini ya itu jangan keburu nafsu. Maksudnya keburu nafsu ini kan kapasitasnya hanya 4 kolam 100 per kolam ini 100 sampai 1000 ya 1000 sampai 2000 ekor ya. Satu kolam ini ya. Karena kalau masih kecil iya dia tidak terlihat kalau ini padat, tapi kalau sudah besar untuk pertumbuhannya sudah mau panen, kalau dia terlalu padat juga dia ikannya juga berpengaruh di perkembangan ikan, terus ikannya banyak mati seperti itu. Mungkin di situ aja sih untuk jadi kita sesuaiin lah ya besarnya, sama ukurannya. iya. Soalnya kita jangan terlalu keburu nafsu. Misalnya kelihatan orang mau itu sama trik-triknya gitu biar ngerawatnya atau gimana gitu biar sampai panen nggak gampang mati ikannya. Apa sih yang harus diperlukan atau diperhatikan? ya pola makannya dan kebersihan kolamnya itu nomor 1. Mungkin ganti air gitu ya. Maksudnya ganti air juga
yang terlalu sering gitu, sebulan 1 kali. Karena bisa mabok juga Iya. kan. Terus kalau makan itu ya kalau lebih baik, karena ikan lele ini hewan nokturnal, hewan di malam hari. Itu kalau bisa dikasih makannya itu waktu matahari masih terbenam, maksudnya kalau Sore ke pagi malam. pagi sekalian, kalau sore lebih baik habis maghrib. Oh, karena kan kalau matahari terbit sampai siang, oh dia tidur gitu ya. Iya, ini ikan lele itu hewan nokturnal, hewan malam hari. Udah ada lagi nggak? Cukup, mungkin itu aja. Cukup ya. Oke lah, jadi buat teman-teman yang pingin budidaya ikan lele di rumah, ya ini bisa jadi contoh gitu kan. Mungkin teman-teman bisa ada lebih banyak modalnya atau apa gitu kan. Kita Iya. nggak ada yang tahu, siapa tahu kita lebih beruntung gitu kan. Ya gitu aja lah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa like kalau suka dan video ini berguna. Komen di bawah, kita nanti bakal lanjut lagi ke tempat yang lebih besar lagi ya. Iya, ke lokasi. Lokasi yang di tanah gitu. Oke, jangan lupa like lagi tadi. Dan jangan lupa subscribe kalau belum. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Ini kan baru ganti warna ya. Jadi ikannya masih kelihatan. Mana ya bot, kayak bot? Udah kayak gitu, udah umur mulai